Daniel pasal 12 ayat 1-13, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman." Shalom saudara. Badan Keuangan Dunia masih memprediksi bahwa tahun 2023 yang sudah berjalan 6 bulan, ekonomi masih gelap. Ditambah munculnya kembali varian terbaru COVID-19 yang ternyata keadaan belum benar-benar tuntas. Sehingga sepertinya keadaan masa depan bukanlah suatu keadaan yang menyenangkan sesuai dambaan setiap insan. Seperti dikatakan, akan ada suatu waktu kesesakan di mana terjadi banyak kesulitan. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menghadapi keadaan ini? Apakah kita dilingkupi perasaan takut dan gentar sehingga kehilangan pengharapan di dalam Tuhan? Kitab Daniel ditutup dengan firman Tuhan yang berkata, "Engkau Daniel, setialah sampai akhir. Engkau akan meninggal, tetapi akan bangkit untuk menerima upahmu pada akhir zaman." Saudara, Daniel menyaksikan sekaligus juga mengalami bagaimana umat Tuhan dibuang, hidup dalam pembuangan, dan kembali ke tanah perjanjian. Ketika umat yang lain sudah kembali ke tanah perjanjian, Daniel justru tetap tinggal di tanah pembuangan, bahkan sampai akhir hidupnya. Seolah saudara,
Daniel tidak dapat menikmati kembali hidup di tanah perjanjian. Sebaliknya, seorang diri di tanah pembuangan. Tetapi melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang percaya mengalami keadaan yang berat sendirian. Ada jaminan penyertaan yang Allah sediakan bagi orang-orang percaya, sehingga dimampukan untuk tetap memiliki pengharapan dan keteguhan iman dalam menghadapi segala penderitaan dan kesesakan. Karena itu, kitab Daniel ditutup dalam Daniel 12 ayat 13. Engkaulah Daniel, setialah sampai akhir. Rencana Allah tidak pernah gagal. Bagaimanapun manusia dan musuh Allah berusaha menggagalkan rencana keselamatan bagi orang percaya, namun rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Seringkali kita kecewa dan putus asa ketika mengalami kenyataan bahwa kejahatan dan penindasan semakin merajalela. Bahkan pelakunya pun seolah tak berdosa dengan segala rencana dan perbuatannya. Orang yang tidak setia, hidupnya justru nampak baik-baik saja. Sebaliknya kita yang setia, sepertinya penuh dengan persoalan. Sesungguhnya kita jangan hanya terpaku pada peristiwa yang nampak, saudara, karena itu akan melemahkan iman pengharapan kita. Keyakinan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan rencananya yang tak pernah gagal akan memurnikan iman pengharapan kita, sehingga kita dimampukan mengerti setiap kejadian yang akan terjadi dari kacamata yang benar dan kacamatanya Allah. Daniel 12 ayat 13. Engkaulah Daniel, setialah sampai akhir. Setialah sampai akhir. Sikap ini pula yang seharusnya mewarnai kehidupan orang percaya dalam menghadapi keadaan masa depan yang penuh tantangan, kesulitan, kesusahan, bahkan persoalan. Kesetiaan berdasarkan iman pengharapan kepada Allah yang rencananya tidak pernah gagal. Kesetiaan adalah sikap umat yang telah mengalami anugerah Allah dan senantiasa hidup bertumbuh di dalam firman-Nya. Karena Allah lah yang berdaulat dan mengendalikan sejarah manusia, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena itu, teruslah setia dalam situasi, dalam keadaan apapun juga. Karena jalan Allah pasti yang terbaik. Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat, sumber kebaikan bagi manusia, terlebih bagi kita orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami hari ini kembali diingatkan di dalam kehidupan kami tidak lepas dari persoalan dan kesulitan. Sama seperti yang dialami oleh Daniel. Bagaimana dia dibuang, bagaimana dia mengalami pembuangan, bagaimana dia menyaksikan pembuangan, bagaimana ketika saudara-saudaranya kembali ke tanah perjanjian, sementara Daniel masih tetap tinggal di tanah pembuangan sampai akhir hidupnya. Satu yang Allah minta kepada Daniel adalah setia sampai akhir, karena Allah akan memberikan upah kepada kesetiaan umat-Nya. Karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami supaya dalam segala persoalan kami setia. Bukan kami meninggalkan Tuhan, bukan kami menjauh dari Tuhan, bukan kami menyalahkan Tuhan, tetapi justru kami makin setia. Kami berjuang untuk mendekat, kami berjuang untuk akrab, kami berjuang untuk selalu dan terus menaruh harapan hanya kepada Allah. Karena itu tolonglah umat-Mu ya Tuhan,
yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaannya untuk menemukan pekerjaan yang tepat, yang bergumul tentang pasangan hidupnya, yang bergumul tentang keluarganya, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana memahami suami, memahami istri, bagaimana memahami anak-anak. Tuhan tolong supaya mereka tetap setia kepadamu, karena mereka memandang segala kesulitan dan persoalan dengan pengharapan kepada Allah. Mereka terus setia kepada Engkau sampai kapanpun. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.